Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan, tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas ke berbagai negara. Sebagai kota bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Champa, dan lain-lain. Di antara tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan Gresik adalah Sunan Gresik dan Nyi Ageng Pinatih. Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau yang lebih populer dikenal dengan nama Sunan Gresik, adalah anggota Wali Songo sekaligus tokoh sentral penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya Gresik. Dari ke-9 Wali Songo, Sunan Gresik merupakan wali pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Dalam berdakwah, Sunan Gresik dikenal sosok pemberani, juga sangat bijaksana dan tidak memaksakan ajarannya. Dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim dimulai dengan cara berdagang. Hal tersebut menandakan kearifan yang dimiliki oleh beliau, agar masyarakat setempat tidak kaget dengan ajaran yang baru. Mengingat sebelumnya masyarakat Gresik masih memeluk agama Hindu dan Buddha di bawah kerajaan Majapahit pada kepemimpinan Raja Brawijaya. Ketika berdagang tersebut, Syekh Maulana Malik Ibrahim justru menunjukkan kemahiran dan kebijaksanaan beliau dalam dunia perdagangan. Hal tersebut pada akhirnya mengundang simpati dari masyarakat sekitar. Sikap arif, bijaksana, cakap, bersih, dan wibawa yang dimiliki oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim tersebut pada akhirnya turut menarik simpati Raja Majapahit hingga beliau diangkat menjadi kepala pelabuhan yang dikenal dengan sebutan Syah Bandar. Sunan Gresik bahkan merupakan sosok dai penting yang ada pada masa kerajaan Majapahit. Bandar Gresik pada masanya ialah salah satu daerah kekuasaan kerajaan Majapahit. Keberadaan Sunan Gresik sangat dihormati oleh Raja Majapahit. Hal ini terungkap dalam keterangan pada batu nisannya. Sunan Gresik merupakan ulama senior tanah Jawa. Ia seorang ulama yang disegani pada masa kerajaan Majapahit. Kepelapuran Sunan Gresik ini dimuat dalam naskah Babad Gresik. Beliau diyakini telah tiba di Gresik pada tahun 1371 Masehi. Aktivitas dakwahnya di Gresik dilakukan hingga akhir hayatnya. Beliau dimakamkan di Desa Gapura, Gresik. Tahun wafatnya, menurut inskripsi nisannya yang dibaca oleh seorang peneliti Perancis, J.P. Mochit, dalam The Datum of den Grafsteen van Malik Ibrahim te Gresik terungkap pada Senin 8 April 1419 yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Kejayaan Bandar Gresik juga tak lepas dari Syah Bandar perempuan. Dialah Nyi Ageng Pinatih. Nyi Ageng Pinatih berperan besar pada pengembangan Islam di tanah Jawa, terutama di Gresik. Dia juga dikenal sebagai saudagar sukses era kerajaan Majapahit. Di masa itu, dia diangkat menjadi Syah Bandar pelabuhan. Dalam berbagai literasi sejarah, Nyi Ageng Pinatih bertolak dari keraton Blambangan dan menginjakkan kaki di tanah Gresik pada abad 14 Masehi. Nyi Ageng Pinatih menemui saudara perempuannya, permaisuri penguasa Majapahit kala itu, Raja Brawijaya. Oleh sang raja, lalu Nyai Ageng Pinatih dihadiahi sebidang tanah di Gresik dan menetap di sana pada tahun 1412 Masehi. Beliau berdagang dengan sukses hingga memiliki banyak kapal dagang. Pada tahun 1458, kerajaan Majapahit mengangkatnya sebagai Syah Bandar pelabuhan Gresik. Tugas utama dia adalah memungut bea cukai dan mengawasi kapal-kapal dagang asing. Sejarawan menyebut, Nyai Ageng Pinatih adalah Syah Bandar terkenal di zamannya dan perempuan pertama di Nusantara yang mengurusi bea cukai. Nyai Ageng Pinatih tidak hanya ahli dalam bidang ekonomi,
Beliau juga aktivis muslim perempuan di masa itu. Dia belajar agama kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, juga nyantri kepada Raden Rahmatullah alias Sunan Ampel di Surabaya. Pantai Utara Jawa merupakan tempat yang sangat strategis untuk perdagangan laut sejak abad 8 Masehi. Apalagi bila ditelusuri dari perdagangan cengkih dan pala yang hanya dihasilkan dari kawasan timur Nusantara, Maluku. Ditambah posisi Jawa Timur yang menjadi salah satu daerah terletak di tengah jalur pelayaran antara Sumatera dan Maluku. Karena itulah di tempat itu ada beberapa kota pelabuhan yang cukup terkenal. Menurut catatan Elsie Damais dalam bukunya yang berjudul Ethos Javaensis, pada awalnya Gresik merupakan daerah pantai berpasir. Lalu oleh orang-orang Tionghoa yang datang dari Tiongkok Tengah, antara tahun 1350 dan 1400 Masehi, dibangun menjadi desa pemukiman yang baru. Sedangkan menurut berita Cina yang ditulis oleh Ma Huan tahun 1433 Masehi, Gresik merupakan desa baru yang dalam bahasa Mandarin disebut Koersi. Desa baru ini terletak di sebelah timur Tuban pada jarak sekitar setengah hari perjalanan. Gresik kemudian berkembang pesat setelah tahun 1400 Masehi. Dan ketika Ma Huan datang, Gresik telah menjadi kota pelabuhan terbaik dan terpenting pada masa itu. Nama Gresik atau Koersi juga disebut dalam Ying Yai Senglan. Gresik tertulis bersama-sama dengan Tuban atau Tuban, Sulumai atau Suerbaya atau Surabaya, Cangku atau Canggu, Mancepoi atau Majapahit, yang penghuninya telah berkembang menjadi lebih dari 1000 keluarga. Dicatat oleh G.V.G. Miles dalam buku Ma Huan, Ying Yai Senglan, The Overall Survey of the Ocean Shore, menyebut orang asing dari berbagai tempat banyak berdatangan ke tempat ini untuk berniaga. Berbagai jenis barang dagangan diperjualbelikan dalam jumlah yang banyak. Karena perdagangan ini, penduduk kota Gresik menjadi sangat makmur. Setiap tahunnya, sekitar 60 lebih kapal dengan jenis yang bervariasi datang ke Gresik. Sebagian kapal-kapal itu bermuatan rempah-rempah. Orang Banda membawa sendiri buah dan bunga pala mereka ke Gresik. Selain menjadi pasar untuk rempah-rempah, Gresik juga menjadi pengekspor makanan dan produk lain seperti beras, kacang, gula, ikan, hewan ternak, dan binatang buruan. Dari beberapa pelabuhan yang terdapat di pantai utara Jatim, agaknya pelabuhan Gresik yang paling berperan. Posisi pelabuhan Gresik menggantikan posisi pelabuhan Tuban yang mulai ditinggalkan pada masa akhir Majapahit karena dianggap tidak aman. Sehingga kapal-kapal saudagar Tionghoa menjauhinya. Mereka lebih suka ke Gresik dan Surabaya karena kapal-kapal Tuban memaksa dengan kekerasan kapal-kapal Tionghoa agar singgah ke Tuban. Selanjutnya disebutkan bahwa Tuban sebagai sarang lanun. Tulis W.P. Grunewald dalam Historical Notes on Indonesia and Malaya compiled from China's source. Pelabuhan Gresik merupakan pelabuhan yang tumbuh sekitar pertengahan abad ke-14 Masehi dan mengalami perkembangan yang cepat, sehingga mampu menjadi pelabuhan dagang terbesar dan terbaik di Jawa pada dasawarsa kedua abad ke-14 Masehi. Selain itu, kondisi tanah di sekitar pantai Gresik yang sebagian besar adalah batu-batuan membuat minimnya proses pendangkalan. Juga kondisi masyarakat yang bermacam-macam, baik secara etnis maupun ekonomis. Berdasarkan hasil penelitian arkeolog di situs Manjar Gresik, pemukiman di Gresik telah muncul pada abad ke-13 Masehi. Meskipun telah lama dihuni, nama Gresik baru muncul pada masa Majapahit yang tertulis dalam prasasti Karangbogem. Prasasti ini dikeluarkan oleh Bri Lasem pada tahun 1387 Masehi. Disebutkan adanya orang-orang Gresik, Hanata Kawulaningon saking Gresik, yang dipekerjakan di perusahaan tambak,
di Karangbogem. Di masa kolonial, daerah ini disebut Gracie. Adapun nama Gresik sendiri, menurut Thomas Stamford Raffles dalam History of Java, berasal dari kata Giri-Gisik yang berarti gunung di tepi pantai.